Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterai 6500 mAh, speaker 2.1 channel dengan subwoofer dedicated, kolaborasi dengan Bose. Di atas kertas ini adalah spesifikasi impian setiap tech enthusiast. Tapi setelah gue pakai Poco F8 Ultra ini sebagai second daily driver gue nemuin realita yang menarik. Dia punya satu fitur yang bikin gue malas balik ke HP flagship 20 jutaan, tapi dia masih mengidap satu penyakit kronis HP Xiaomi dan Poco. Apakah embel-embel Ultra di sini cuma gimmick marketing atau ini beneran penting? Yo guys, Poco F8 Ultra. HP ini hot boss, literally and figuratively speaking. Poco kali ini berani main beda. Mereka nggak cuma jualan chipset, tapi mereka mencoba jualan experience audiovisual yang katanya next level. Pertanyaannya, dengan harga 12 juta, tapi dapat spek luar biasa, bagian mana yang dipotong? Kualitas kamera kah? Build quality kah? Atau software yang seperti biasa masih banyak PR? Kita cek bareng-bareng. Seperti biasa, gue nggak akan bahas end-to-end, semua spek lengkap ada di deskripsi. Gue bahas yang penting-penting aja. Guys, sebelum mulai gue mau minta maaf dulu. Gue taunya di video ini pas lagi syuting nih harganya 12 juta. Tapi ternyata di awal tuh ada harga coret lagi, 11.599. Gokil sih, Poco. Anyway, kita mulai reviewnya. Jadi sorry kalau gue bilang 12 juta. Ya bener sih SRP-nya 12 juta, tapi di awal katanya ada harga promo lagi. Top. Lanjut. Kita mulai dari fisik dulu ya. Unit yang gue pegang ini varian warna hitam. Dan impresi pertama gue, ini HP tuh ganteng. Gue tahu varian warna denimnya unik dan grippy, tapi warna hitam ini punya feel misterius dan sleek yang gue suka. Build quality-nya solid. Frame metal, back cover glass fiber, tipisnya juga dapet. Haptics-nya juga flagship grade. IP rating udah IP68, jadi aman buat lo yang ceroboh kena air atau debu. Standar flagship 2026 lah. Lanjut ke layar, ada layar OLED 6,7 inch 120Hz. Gue sempat lihat ya di beberapa forum, ada yang bilang bahwa warna Poco F8 Ultra itu wash out. Setelah gue bandingin side by side sama flagship lain, jawaban gue enggak kok. Gue nggak ngerti ya apakah ini udah di-upgrade atau gimana, tapi kalau dibandingin sama X300 Pro dan Find X9 Pro aman-aman aja. Malah layarnya Poco lebih saturated daripada dua HP itu. Yang gue curiga adalah apakah mata mereka yang kebiasaan ngelihat layar yang oversaturated? Gue nggak tahu. Tapi memang kalau kita lihat Xiaomi 15T Pro tuh ada opsi warna yang lebih banyak di settingan display daripada di Poco F8 Ultra ini. Bisa dibikin ekstra gonjreng. Kalau di sini nggak ada opsinya, gue nggak tahu ya kenapa ya. Terus brightness-nya juga aman banget buat dipakai di bawah matahari terik Jakarta. Konten HDR di Netflix atau YouTube pop up banget warnanya. Cuma perlu di note ada beberapa kali pas HP-nya udah mulai kepanasan, sempet gue ngerasain layarnya ngeredup sedikit. Nah, kalau ada kekurangan layarnya itu adalah satu, belum LTPO. Ini bisa dibilang kena courting ya dari standar flagship masa kini. Dan ini bakal kelihatan nanti efeknya di ketahanan baterai. Nah ini dia, the real MVP dari smartphone yang satu ini, sektor audio. Poco F8 Ultra bawa setup speaker 2.1 channel hasil kerjasama dengan Bose. Artinya ada speaker stereo biasa ditambah dedicated subwoofer unit. Efeknya gokil banget. Ini adalah speaker HP terbaik yang pernah gue denger tahun ini atau beberapa tahun kebelakangan. Pernah ya ada yang lebih gokil tapi itu pakai attachment lagi. Ini kan enggak. Bassnya tuh berasa, bikin suara bulat nggak kopong dan ada depth-nya. Berasa tebel. Gue tes buat dengerin lagu-lagu yang bass heavy di kamar, suaranya ngisi ruangan. Denger ini. Terus buat main game yang tembak-tembakan kayak Delta Force begini, sound effects-nya tuh nonjok banget. Bahkan saking bagusnya pas dengerin musik, gue jadi sering males pakai TWS ya kalau lagi di rumah. Langsung blast aja dari HP. Kalau lo adalah audiophile yang critical, lo bakal nemuin kalau tuningan Bose di sini beneran kerja, bukan cuma tempel logo.
Oke, kita move ke menu utama selanjutnya. Performance Snapdragon 8 Elite Gen 5 di sini. Skor Antutunya tinggi, Geekbench-nya juga gila-gilaan, 3D Mark stress test cukup stabil walau suhu sampai 47 derajat. Nah, suhu di 3D Mark tadi itu pertanda sebenarnya. Ini adalah salah satu HP dengan 8 Elite Gen 5 yang paling anget yang gue udah coba. Gue tes dulu main Mobile Legends, rata kanan selama 1 jam. Suhunya nangkring di 40,5 derajat. Masih playable, aman. Tapi kalau dibandingkan dengan iQOO 15, iQOO tuh cuma 38 derajat kira-kira di kondisi yang mirip. Dan ingat, iQOO itu harus nge-push 144 fps karena layarnya 144 Hz. Poco cuma 120 fps. Lanjut ketika kita siksa pakai Wear Windsmith atau Wuthering Waves, suhunya meroket ke 47 derajat dan 45 derajat. Di suhu segitu tangan udah mulai nggak nyaman ya megang smartphone-nya kalau kita main nggak pakai cooler dan nggak pakai case pula. Kenapa bisa gini? Analisa gue, curingan Poco yang terlalu agresif. Mereka ngelos performanya, tidak di-throttle perlahan di awal, makanya panasnya ngegas. Alasan kedua, penggunaan glass fiber di belakang, bukan pure glass, sehingga lebih nge-keep panas di dalam body. Good news-nya, performanya stabil. Frame rate di game-game berat itu jarang drop parah, stabil di 60 fps atau ya 120 fps buat game yang support. Jadi, lo dapat performa monster, tapi bayarannya adalah suhu yang anget menuju panas. Saran gue kalau lo hardcore gamer, beli cooler eksternal. Youngkit, sebuah brand aksesoris yang mempunyai kurasi case yang lengkap baik untuk smartphone resmi maupun non-resmi. Produk case Youngkit hadir untuk menjawab keresahan gue selama ini. Case premium dan berkualitas untuk smartphone flagship Android dengan harga yang oke. Tersedia di e-commerce lokal pula. Pesan hari ini besok sampai. Bayangin aja, Youngkit menjual case untuk HP non-resmi milik K2G, kayak Oppo Find X8 Ultra dan juga Vivo X200 Ultra. Awalnya, kami kesusahan nyari case third party berkualitas dan tongkrongan yang bagus buat kedua device ini. Bahkan, untuk Xiaomi 17 Pro Series juga ada loh. Untuk HP resmi flagship non-Samsung dan Apple pun ada. Bahkan kami udah make sejak Oppo Find X8 series dan Vivo X200 series. Dan kami keterusan menggunakannya sampai dengan Oppo Find X9 series dan juga Vivo X300 series. Yang gue rada kaget juga sebenarnya, mereka punya case buat Huawei Pura 80 Ultra juga, gokil. Kalau case buat Samsung dan Apple ya nggak usah ditanya, pasti ada juga di lineup produk Youngkit. Dan case-nya ini punya experience unboxing yang premium, seperti build quality-nya juga. Terus cutout buat tombol-tombolnya juga presisi, dan tentunya case-nya punya tongkrongan yang unik. Intinya, gue nggak perlu pusing nyariin case lagi, karena satu brand ini, si Youngkit, nge-cover banyak brand smartphone. Kalau kalian tertarik sama produknya, bisa cek link yang udah gue taruh di deskripsi. Ya, lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang suka. Next, baterai 6500 mAh. Harusnya ini bisa menjadi nilai jual utama. Harusnya HP yang satu ini bisa bertahan 2 hari tanpa ngecas. Realitanya sekedar lumayan aja. Di tes ala K2G gue dapat screen on time sekitar 7,5 jam. Angka ini oke, tapi tidak spektakuler buat ukuran 6500 mAh. Sebagai perbandingan, iQOO yang baterainya sedikit lebih besar, 7000 mAh, itu bisa dapat 9 jam screen on time. Perlu di note, di tes-tes ala K2G, baterai 6500 mAh biasanya bisa dapat 8 jam screen on time. Itu baru bisa dibilang bagus. Masalah utamanya itu ada di idle drain atau bagaimana ketika HP dalam keadaan nggak dipakai, baterai turun dengan cukup deras. Normalnya idle drain tuh harusnya di sekitar 0,6% per jam. Ini masalah software optimization ya. Harusnya bisa dibenerin lewat update, tapi ya lo tahu sendirilah pace update-nya Poco gimana. Dan nggak bisa dipungkiri juga, layar yang non-LTPO tadi punya andil di sini. Secara dia nggak bisa turun ke refresh rate 1 Hz kan, yang dimana itu bakal save battery. Untungnya kalaupun baterainya habis, ada charger 100 watt dia support. Chargernya ada dari dalam box, 0 sampai 100% under 50 menit. Jadi aman lah kalau butuh quick top up. Guys, gue gak akan banyak jelasin soal kamera. Waktu di video hands-on udah gue kasih tahu cukup banyak, cukup detail. Ada beberapa sampel juga di situ yang pasti secara foto maupun video hasilnya tuh bagus. Nah ini gue lagi cobain video selfie kamera. Memang masih mentoknya di 4K
4K 30 fps, jadi nggak bisa 4K 60 fps. Tapi di 4K 30 fps ini dari selfie kita bisa pindah ke kamera belakang. Tuh kamera ini main camera. Kita pindah ke 5x zoom, main camera ultra wide. Ultra wide itu memang nggak terlalu lebar ya, 0,7 kali doang magnifikasinya. Jadi antara main camera sama ultra wide nggak terlalu jauh beda. Jadi ke tele lagi 5 kali. Kita coba push sampai mentoknya di 10 kali. Kualitasnya masih bisa dipakai, nggak ancur-ancuran. Nice. Nah, untuk video kamera belakang di 4K 60 fps selama cahaya masih berlimpah, stabilisasinya cakep, nggak kedut-kedut gitu ya. Tapi kalau mulai remang berasa jitternya. Soal pindah-pindah lensa ketika recording di 4K 60 cukup nyantai animasinya, ada ngejedak dikit pas pindah, tapi ya sesuai ekspektasi gue aja ini mah. Bahkan gue berani bilang hasilnya bagi sebagian orang bakalan preferable dibanding hasil dari Xiaomi 15T Pro yang udah dicuning sama Leica itu. Kenapa? Karena karakter warna di Poco ini lebih komersil, lebih eye pleasing, lebih siap upload dan nggak terlalu kontrasti dan moody. Mata orang awam tuh ngelihat hasil foto F8 Ultra rasanya bakal seneng. Terus pasti kalian penasaran, gimana kalau kameranya dibandingin sama EOS 15? Singkat aja, telenya Poco menang. Overall image, gue juga prefer Poco. Jadi detail zoom di Poco tuh jauh lebih tajam dan rich ketimbang iQOO 15 yang sudah mulai soft kalau diajak zoom jauh. Jadi kalau lo ragu beli HP yang satu ini karena takut kameranya tuh cuma sekelas HP performa doang, lo salah banget. Sektor kameranya TOP. Justru dengan level up-nya kameranya Poco kayak begini, gue ada worry ya sama satu lini produk dari Xiaomi, yaitu Redmi. Gimana coba? Poco pas lagi di Bali, itu sempat ada tulisan bahwa starting from that point, Poco bakalan juga serius di soal kamera. Terus Redmi-nya gimana coba? Next, sedikit aja soal software. HyperOS 3 di sini dengan Android 16. Secara visual oke, animasinya smooth. Sejauh ini gue belum lihat iklan ya di preloaded apps. Paling soal idle drain tadi yang gue bilang ya, menurut gue terlalu tinggi. Itu aja yang harus segera di fix. Satu tambahan yang gue suka dari HyperOS 3, tema. Semakin banyak tema di theme store yang bisa auto redraw icons yang tadinya nggak ada replacementnya. Jadi kalau lo kayak gue yang suka icons dengan warna seragam, lo nggak akan lihat icon belang-belang kayak di HP-HP Vivo misalnya. Dan terakhir untuk janji update-nya, 4 kali major Android update dan 6 tahun security patch. Lumayan ya, cuma ya seperti biasa kemungkinan update bulanannya nggak on time. Poco nih bos. Alright, kesimpulannya, Poco F8 Ultra. Untuk harga 12 juta, menurut gue ini HP yang patut banget dibeli. Bayangin ya, di storage 512GB, which itu adalah satu-satunya varian, harganya lebih murah daripada varian 256 iQOO 15. Buat kalian yang nyari flagship all-rounder yang harganya masih bisa dibilang masuk akal ketika dibandingkan dengan flagship lain di 2026 yang harganya meroket. Gara-gara naiknya harga RAM, ini sangat-sangat masuk akal. Unique selling point-nya pun jelas dan banyak. Performa kenceng, speaker yang luar biasa dengan harga yang sangat kompetitif. Walaupun begitu, seperti tadi gue udah jelasin sebelumnya, masih ada kekurangannya seperti soal heat management, baterai yang harusnya bisa lebih baik lagi. Tidak ada HP yang sempurna, apalagi dengan harga yang seseksi ini. Tapi dengan berani gue bisa bilang, ini sangat-sangat recommended. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu rasa nonton kami berikutnya. Ciao.